Puji Tuhan saudaraku, hari ini ayo kita kembali bersama-sama membaca Alkitab kita. Saudara bisa membaca dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa doa itu mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan, dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat kelima ini, kita akan merenungkan bersama-sama melihat bagaimana dan kuasa Allah yang besar melalui doa berkaitan dalam pemberitaan Injil dan juga berkaitan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara dikasih Tuhan, coba kita perhatikan bersama-sama dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertamanya. Kita baca. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Saudaraku, Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, dengan rendah hati dia juga berkata kepada jemaat di Tesalonika, berdoalah untuk kami. Berdoalah untuk kami. Karena apa saudaraku? Karena Paulus mengerti, Paulus melihat bahwa ada kuasa yang besar di dalam doa dan berkaitan dalam juga pemberitaan firman Tuhan. Nah, menarik kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, saya membaca dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dalam bahasa Indonesia masa kini berkata begini saudaraku. Akhirnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoalah supaya berita dari Tuhan dapat terus tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik, sama seperti yang sudah terjadi padamu dahulu. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus melihat dan Paulus mengalami betapa dahsyat, betapa besarnya kuasa di dalam doa. Dalam pelayanan pemberitaan Injilnya, dalam pemberitaan firman dari kota ke kota, dari desa ke desa, Paulus melihat ini, mengalami ini. Sehingga kemudian Paulus ketika menulis suratnya kepada orang-orang Tesalonika, dia berkata, berdoalah untuk kami agar pemberitaan firman ini bisa tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik. Untuk itu saudara saya juga mesti banyak berdoa buat rekan-rekan yang dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injil, dan bagi saudara semua yang mendengarkan atau melihat video ini, saya harap saudara juga berdoa buat kami sehingga melalui pemberitaan firman ini Injil diberitakan, firman Tuhan disebarkan dan dapat diterima dengan baik. Seperti dikatakan, seperti yang dahulu kamu terima, yang terjadi pada orang-orang Tesalonika, di mana orang-orang Tesalonika setelah mendengar firman, dia bertumbuh dalam imannya, dia bertumbuh dalam kasih, dan imannya menjadi kesaksian bagi orang-orang di Makedonia. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman. Saya mengajak saudara ambil waktu juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita firman, berdoa agar pemberitaan firman tersebar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian saudaraku, Paulus juga berkata di ayat yang kedua, tidak hanya sekedar berdoa buat pemberitaan firman, tapi ada sesuatu yang luar biasa juga. Kita perhatikan di ayat yang kedua, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Dan Paulus juga minta agar didoakan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Dalam pemberitaan Injilnya, Paulus juga mengalami banyak tantangan, banyak rintangan, dan banyak orang-orang yang menghambat pemberitaan ini. Ini sama juga dikatakan kepada orang-orang di Roma. Dalam Roma pasal 15 ayat 30 sampai 32, Paulus juga minta agar mereka berdoa buat pelayanan mereka, berdoa buat Paulus. Nah, saudaraku, perhatikan ini, apa yang diminta juga kepada orang-orang Roma. Tetapi demi Kristus, Roma 15 ayat 30 sampai 32. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Saudara perhatikan sana.
supaya ada pemeliharaan perlindungan dari orang-orang yang jahat. Saudaraku dikasih Tuhan, pemberitaan firman bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak lepas dari orang-orang yang mungkin punya maksud yang jahat. Tapi melalui doa, saling mendoakan, itu akan mendatangkan kuasa yang besar. Sehingga kita ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Nah, selain itu saudaraku, ketika saudara dan saya berdoa, apa yang akan Tuhan kerjakan atau apa yang terjadi, itu menolong saudara dan saya untuk terlepas, tetap kuat saat menghadapi pencobaan atau serangan dari si jahat. Saudaraku, dalam ayat yang ketiga, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dalam permohonan doanya, maka Paulus juga berdoa buat orang Tesalonika agar terpelihara dari serangan-serangan si jahat, dikuatkan hati kita, dan tentunya ketika si jahat menyerang, itu seringkali membawa kita masuk dalam pencobaan-pencobaan ini. Saudaraku, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini yang kita seringkali hadapi dalam hidup sehari-hari ini, yaitu pencobaan-pencobaan. Tapi kita percaya, kita bersyukur bahwa Allah kita memelihara kita, untuk itu kita terus saling mendoakan satu sama lain. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.